Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku di mana saja berada, semoga selalu sehat dan bahagia. Kali ini aku ingin bercerita tentang Abu Nawas yang berhasil menyembuhkan anak raja yang jatuh sakit. Pada suatu malam, tiba-tiba saja pangeran sang putra mahkota jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati, tapi tidak seorang pun yang mampu menyembuhkannya. Akhirnya raja mengadakan sayembara untuk menyembuhkan penyakit pangeran dengan hadiah yang menggiurkan. Siapa saja boleh ikut sayembara, yang penting pangeran sembuh. Saya sudah menyiapkan hadiah. Dalam waktu beberapa hari saja, informasi itu berhasil menyerap ratusan peserta. Namun tidak satupun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya sebagai sahabat dekat, Abu Nawas menawarkan jasa baik untuk menolong sang putra mahkota. Baginda Harun al-Rasyid menerima usulan itu dengan penuh harap. Abu Nawas sendiri sangat sadar bahwa dirinya bukanlah tabib, sehingga dia tidak membawa peralatan apa-apa. Para tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa membawa peralatan kesehatan. Mereka meragukan, mungkinkah orang seperti Abu Nawas bisa mengobati penyakit sang pangeran? Sedangkan para tabib yang terkenal hebat dan datang dengan peralatan yang lengkap saja tidak bisa menyembuhkan, bahkan penyakitnya tidak terlacak sama sekali. Abu Nawas dipersilahkan memasuki kamar pangeran yang sedang terbaring lemah. Ia menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Saat Abu Nawas dan sang pangeran saling berpandangan, beberapa saat Abu Nawas berkata, "Saya ingin bercerita tentang orang tua." Orang tua itu di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri. Abu Nawas terus bercerita sambil menyebut nama-nama desa yang berada pada sisi barat, timur, dan utara, sambil menempelkan telinganya pada dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar pangeran mengulangi nama desa bagian utara, barat, dan timur. Setelah semua disebutkan, Abu Nawas memohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Dan raja pun merasa heran dan marah. "Engkau kuundang ke sini bukan untuk bertamasya." "Mohon ampun Baginda, hamba tidak bermaksud berlibur yang mulia. Tapi aku belum paham maksudmu." "Maafkan hamba paduka yang mulia. Kurang bijaksana rasanya bila hamba jelaskan sekarang." Abu Nawas pun pergi selama 2 hari ke sebuah desa di sebelah utara. Sekembalinya dari desa itu, Abu Nawas menemui sang pangeran dan membisikkan sesuatu. Kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Lalu Abu Nawas menghadap raja. "Apakah yang mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup?" "Apa maksudmu?" Raja balas bertanya. "Sang pangeran sedang jatuh cinta Baginda pada seorang gadis di desa sebelah utara." "Abu Nawas, jelaskan bagaimana kau bisa tahu?" Ketika nama-nama desa di seluruh penjuru negeri disebutkan, tiba-tiba degup jantungnya pangeran bertambah keras, terutama saat mendengar sebuah desa di sebagian utara. Dan pangeran tidak berani mengutarakannya kepada Baginda. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" "Mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu. Kalau tidak..." "Cinta itu buta, wahai raja. Bila kita tidak berusaha mengobati kebutaannya, maka ia akan mati." Akhirnya saran dari Abu Nawas tidak bisa ditolak.
Sang pangeran adalah putra satu-satunya yang merupakan pewaris tunggal kerajaan. Dan Abu Nawas benar. Begitu mendengar persetujuan Baginda Raja, kesehatan sang pangeran berangsur-angsur pulih. Dan sebagai tanda terima kasih, Raja memberi Abu Nawas sebuah cincin permata yang sangat indah.